Ade Saptomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab. Pada siang hari ini kami berempat sudah berada di ruang Plato, salah satu ruangan yang biasa digunakan untuk diskusi para akademisi dan debat mahasiswa hukum. Pertemuan kami berempat ini merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan sana. Hadirnya mahasiswa, kemudian alumni, instansi, institusi, dan beberapa lembaga negara berkaitan dengan kebijakan kampus atau perguruan tinggi Merdeka, Universitas Merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, turunan dari kampus Merdeka itu adalah Merdeka Belajar atau belajar Merdeka atau Merdeka Belajar? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, itu kami tangkap banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan turunannya itu adalah, kalau kami belajar ilmu dan pengetahuan ilmu non-hukum misalnya, apakah kami diberi bahan untuk mengetahui konsep-konsep, teori-teori, dan materi metodologi penelitian non-hukum. Nah, oleh karena itu kami akan menjawab dan mendiskusikan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mahasiswa dalam merespon kebijakan pemerintah, dalam ini Kemendikbud, mahasiswa itu 3 semester itu adalah belajar Merdeka, 1 semester ada di perguruan tinggi masing-masing. Berarti akan belajar ilmu pengetahuan dan konsep-konsep teori metodologi prodi-prodi di perguruan tinggi masing-masing. Nah, yang kedua, 2 semester magang di luar. Di luar itu banyak di sana, bisa lembaga negara, bisa instansi pemerintah, bisa perusahaan-perusahaan, BUMN misalnya, dan itu terbatas keberadaannya. Bahkan BUMN itu sudah diringkas jumlahnya. Nah, oleh sebab itu akan menjadi rebutan banyak mahasiswa. Nah, kami berempat ini sudah membayangkan. Nah, kemudian kami ingat kehadiran Omnibus Law ini menjadi penting karena menghadirkan investor-investor asing baik dalam maupun negeri ya. Nah, itu memperbanyak jumlah perusahaan-perusahaan sehingga akan menampung tingkat pengangguran yang per tahun itu sekitar 3 jutaan. Nah, ini akan membahayakan ke depan. Nah, oleh sebab itu kami berempat itu merespon dengan baik antara konsep Kemendikbud dan konsep besar Omnibus Law. Nah, tentu kami mempersiapkan mahasiswa agar supaya tahu teori, konsep, dan metodologi. Nah, metodologi di kampus Fakultas Hukum itu mainstreamnya adalah yuridis normatif, kemudian ada yuridis sosiologis. Nah, kami memandang ingin merevisi, ingin meninjau kembali dengan keberadaan kebijakan tuntutan mahasiswa belajar yang bebas itu, kemudian tuntutan Omnibus Law, dan supaya pengangguran itu semakin menipis, bukan semakin menumpuk. Nah, oleh karena itu kami khusus akan membahas mengenai materi metodologi. Nah, pertanyaan itu kami mengundang yang cukup punya kompetensi, pengalaman, dan relevan. Nah, pertama kami mengundang Ibu Dr. Zaitun. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekarang memegang jabatan sebagai Wakil Dekan 1. Jadi sangat kompeten, punya kewenangan. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Rika Anggraini. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nah, ilmu beliau itu ilmu yang normatif karena beliau mengkaji mengenai perundang-undangan. Beliau punya keahlian tentang hukum perundang-undangan itu, sehingga nanti bisa diskusi bersama. Nah, sebelah kiri saya ini ilmunya macam-macam itu. Ada filologi, ada bahasa, tetapi juga mempelajari hukum, dan beliau juga menjadi dosen metode penelitian. Nah, saya akan mendiskusikan hal tersebut supaya
apakah perlu sejadanya itu di level RPS agar supaya mata kuliah metodologi di tingkat S2, S3, metode di tingkat S1 itu ada materi-materi yang mempersiapkan mahasiswa itu supaya siap kalau sudah lulus gitu. Nah, pertanyaan pertama mengenai kebijakan-kebijakan sejauh mana barangkali Fakultas Hukum lain juga bisa mendengar, menonton dan bisa mengukur. Ibu Dr. Zaitun, seperti yang kami sampaikan tadi, kita punya tugas mulia mempersiapkan mahasiswa masa depan. Gitu kan. Masa depan itu tidak saja nasional ya, tapi internasional, global itu. Jadi tantangan kita itu not only national level itu ya skopnya, tetapi juga internasional, global. Nah, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tadi yang saya sampaikan, kira-kira sudah sampai sejauh mana Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu mempersiapkan diri? Boleh dibuka ya, Prof? Dibuka aja. Nanti bintang suaranya. Ya. Baik Prof Ade, terima kasih kami diajak diskusi pada hari ini dan ini sangat menarik karena sejujurnya memang Prof Ade ini ide-idenya kita sangat perlukan. Amin. Iya, kita sangat perlukan. Kadang yang tidak terpikir oleh orang lain di bidang akademik itu yang dipikirkan oleh Prof Ade, sehingga kami selalu mendukung dan menyambut baik ide-ide dari Prof Ade. Termasuk hari ini. Termasuk hari ini kita juga diberi satu kejutan yang langsung kita terpikir, oh iya, itu penting banget karena metodologi itu adalah salah satu alat atau tools mempelajari ilmu-ilmu lain. Nah, kebetulan kami memang Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini Prof, di bawah arahan Prof tentunya. Kami ini semua adalah junior-juniornya Prof yang memang kebagian sempat didampingi oleh Prof Ade ini untuk mengelola fakultas. Iya, gitu. Menjadi Center of Excellence. Gitu. Iya. Terima kasih Prof, itu pengalamannya sudah luar biasa. Nah, berkat itu juga Prof, kita alhamdulillah tahun ini memperoleh hibah dikti untuk MBKM. Itu untuk berapa tahun ya? Itu tahap pertama ini laporannya sampai Desember ya. Karena hanya mempersiapkan dokumen. Itu dokumen apa yang dipersiapkan? Iya, dokumen kebijakan, dokumen kurikulum. Nah, ini Prof yang berkaitan dengan itu tadi. Iya, yang berkaitan dengan itu adalah yang menyangkut kurikulum gitu. Dan ini sebagai pencerahan ya, karena ini Mbak Rica juga sebagai penanggung jawab Prof dari kita ini. Jadi pas betul ini Prof. I invite. Nah sejauh ini memang kita sudah dikatakan 70% ya Cah ya, sudah 70% sudah. Alhamdulillah sudah merampungkan 70%. Padahal itu batas akhir Desember ya? Desember, ya. Namun memang harus diakui yang paling rumit itu adalah masalah kurikulum, Prof. Ya. Rumitnya di mana? Rumitnya itu adalah rumitnya itu perancangan, baik perancangannya maupun mempersiapkan SDM-nya, Prof. Gitu. Ya, Jadi kan gini ya. Kalau kita bicara kurikulum itu sebenarnya banyak variabel kan. Betul. Satu mata kuliah itu sendiri, ya toh. Yang kedua SDM pengampunya, itu tadi kan. Yang ketiga SKS-nya. Betul. Nah, kemudian materinya itu apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajaran? Betul. Apakah materinya itu untuk memahami? Apakah untuk kemahiran atau keterampilan kan gitu kan? Nah, untuk memenuhi tujuan itu kita harus nengok yang ada di luar. Mahasiswa ini kan mau keluar kandang sana, Nah, oleh karena itu di sana itu kan tadi kalau kita magang ya disediakan 2 semester itu ya, 2 semester itu
itu kan terbatas jumlahnya. Nanti semua mahasiswa di seluruh Indonesia itu akan ngeroyok sana sehingga akan berhimpit-himpitan. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan hadirnya perusahaan-perusahaan baru dan sebagainya jadi penting. Oke, tadi kesulitannya pertama adalah tentang SDM. Itu apanya ya? SDM baik, ini kan paradigma baru ya Prof ya? Iya, iya. Nah, itu. Ini tantangan global maksudnya. Betul, iya. Itu artinya kita memberikan pemahaman tentang paradigma baru ini juga sebagai sesuatu yang tidak mudah, gitu loh Prof. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan substansi atau materi dari perkuliahan itu, satu semester mereka harus keluar. Berarti jatah mata kuliah yang di dalam harus satu berkurang. semester keluar fakultas tapi di lingkungan. Iya, di lingkungan. Di berarti kan Pancasila ya. Iya, berarti di luar fakultas hukum, di luar materi kita kan, Prof? Iya. Gitu. Ya, nah, itu berarti sudah harus mengurangi mata kuliah yang ada. Mengurangi mata kuliah yang ada. Iya. Nah, konsekuensinya ini kan bisa merger. Gitu kan, Prof ya? Bisa merger atau bisa mengganti nomenklatur. Yes. Gitu kan ya, itu kan yang diajarkan Prof. Iya, harus berani membuat terobosan, breakthrough itu menjadi penting. Iya, itu Prof. Nah, itu juga punya konsekuensi tersendiri, Prof. Iya. Ya, mengubah nomenklatur aja bukan sesuatu hal yang mudah, gitu kan. Apalagi kita menawarkan untuk merger dan sebagainya, gitu loh, Prof. Itu yang agak sulit. Tapi insya Allah berkat dukungan semua pihak kita akan menerima tantangan itu. Ya, amin. Kalau dialog bersama dengan tujuan bersama, mungkin waktunya tidak terlalu lama ya. Tinggal mempraktekkan saja. Sekarang saya kaitkan ini yang menarik temanya dari Prof, masalah metodologi. Berarti gini kan Prof ya urutannya. Kita mempersiapkan mahasiswa keluar setelah 4 semester. Oke. Kan? Jadi semester kelima baru mereka keluar di lingkungan yang istilahnya Prof adalah extern intern. Iya kan Prof ya di lingkungan sini. Nah, berarti mereka keluar kandang, Prof. Harus punya tools kan? Harus punya alat untuk mempelajari ilmu lain. Persis. Nah, berarti di sini bukan hanya sekedar materi dari MPH itu sendiri, metode penelitian itu sendiri, namun juga penempatan SKS Prof yang harus kita majukan. Karena itu sebagai tool, sebagai alat untuk mereka mempelajari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum. Jadi kalau semula kita mempersiapkan mereka untuk skripsi gitu ya Prof ya, di semester berapa dulu 7 ya, semester 7 sekarang kita harus tarik ke depan karena yang mereka harus pelajari adalah bukan hanya skripsi tetapi adalah mempelajari ilmu lain, metode mempelajari ilmu lain di luar hukum gitu loh. Nah, jadi saya pikir itu memang satu hal yang menjadi tantangan tersendiri ini Mbak Rican ya sebagai ketuanya dan harus kita sadari betul itu kita mempersiapkan anak-anak itu nanti di samping memang mata kuliah kita juga harus mempersiapkan soft skillnya ya Prof ya. Tentu. Mempersiapkan soft skillnya mereka untuk belajar di luar kandangnya sendiri, quote-unquote kandangnya sendiri gitu. Jadi dia harus punya ilmu untuk mempelajari itu supaya tidak sia-sia. Gitu ya Prof ya. Jadi sementara dari saya itu bukan hanya substansinya tapi penempatan dari semesternya juga akan kita tarik ke depan. Ini ada teori dekonstruksi. Jadi konstruksi yang sudah mapan itu di D gitu ya. Tapi tentu dengan hati-hati ya. Nanti satu persatu kita lampaui gitu ya. Ibu Rika ini kan selain punya pendekatan yang murni ya, pendekatan yuridis normatif. Tadi sebelum sampai ke sana, kebetulan Bu Rika ini diberi jadikan panitia. Malah jadi panitia lebih teknis gitu, diberi kewenangan untuk mengutak-atik gitu. Nah, bagaimana persiapan selama ini untuk Fakultas Hukum ya? Baik Prof, terima kasih Bu Zaitun. Jadi saya mendapatkan kepercayaan Prof dari Bu Zaitun, kemudian berkah dari apa yang sudah Prof berikanlah kepada saya ketika Prof menjadi pimpinan di Fakultas Hukum.
Jadi alhamdulillah sekali Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu menerima hibah, Prof. Iya, itu alhamdulillah banget itu. Iya. Kita paling awal kan. Iya. Gitu. Jadi satu Universitas Pancasila ini hanya Fakultas Hukum. Nah, itu kan pencapaian iya. yang ya, Center of Excellence. Menjadi ikon. Yes. Jadi ikon, betul, Prof. Ikoniknya setelah Prof ini tetap berjalan bersama ya, Prof. Iya. Oke lah, udah. Nah, jadi karena tim ini bekerjanya kan berdasarkan schedule daripada pelaksanaan hibah, dari mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Maka kalau dari pelaksanaan bulan itu, tim ini sudah berjalan sekitar 70%. Memang tadi apa yang disampaikan oleh Bu Zaitun, sementara ini yang di-drill oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sekedar dokumen, Prof. Jadi mau melihat apakah prodi-prodi ini secara dokumen itu siap untuk menerapkan kurikulum merdeka. Oke, ini untuk membaca peta ya, kesiapan dulu dari dokumen itu. Oke, right. Nah, memang Universitas Pancasila sendiri sudah memiliki kebijakan peraturan yang dituangkan melalui peraturan rektor nomor 3, 4, dan 5. Nah, hanya saja karena bisa dibilang tim Fakultas Hukum ini kan tidak mau membaca dan mendalami, Prof. Maka akhirnya kami menemukan beberapa titik-titik yang memang perlu disempurnakan. Oke, apa itu titik-titik? Titik-titik dari peraturan rektor sendiri. Jadi supaya memang betul-betul implementatif. Iya ya, nggak apa-apa itu perbaikan. Iya, maksudnya adalah bahwa universitas ini kan kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, Prof. Ya. Universitas harus bisa menjadi payung bagi prodi-prodi yang lain. Nah, ini kebetulan Fakultas Hukum lah yang menjadi senternya. Maka kami sebagai Fakultas Hukum juga mendorong supaya universitas betul-betul bisa menjadi payung kami. Gitu. Nah, dari situ tapi sejauh ini kami juga bersyukur bahwa universitas sangat mendukung, sangat mendukung untuk program itu. Kemudian yang kedua, dokumen yang perlu disiapkan adalah dokumen panduan dan SOP. Jadi sebelum sampai ke kurikulum harus sudah menyiapkan panduan dan standar operasional prosedur. Tetapi Prof, ketika kami menjalani ini ternyata nggak bisa ke panduan dan standar operasional prosedur. Seperti apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, kami harus selesai mendesain kurikulumnya terlebih dahulu. Nah, ketika mendesain kurikulum yang disampaikan oleh Bu Zaitun itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa tadi juga seperti yang disampaikan oleh Prof, supaya nanti siap untuk menggali pengetahuan, kompetensi dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi, kan harus dibekali, Prof. Jadi bekal dari keilmuan hukumnya tidak kurang, tetapi juga mereka harus siap menerima dari keilmuan lain, sehingga akhirnya body of knowledge dari kurikulum kita itu harus dipadatkan. Nah, jadi saya setuju, Prof, ketika metode penelitian hukum yang selama ini kita hanya pendekatannya misalnya normatif, mainstream saja. Kok sejak dulu 2 itu asalnya? Normatif atau yuridis atau sosiologis itu ya, Prof ya. Mau tidak mau sekarang ini mahasiswa kita harus berbekal dengan pendekatan lain. Nah, makanya ya termasuk dosennya juga. Ya, itu makanya harus belajar sendiri. SDM. Nah, makanya Prof kami menawarkan yang namanya nantinya mudah-mudahan desainnya ada filsafat ilmu. Nah, ini kan Prof istilahnya nih kalau saya bilang hibahnya kurikulum. Mudah-mudahan pilihan kami nggak salah untuk meletakkan filsafat ilmu di semester awal. Iya. Jadi ini masih bicara di awal nih, di level kebijakan nih. Artinya kalau di level kebijakan sudah nggak ada masalah ya. Kemudian pilot projectnya kira-kira gitu ya, itu di Fakultas Hukum. Nanti diberi kewenangan untuk merekonstruksi ini loh turunannya dari Universitas Merdeka atau kampus Merdeka itu gitu ya. Nanti kita bicarakan satu persatu ya. Sampai fokus kepada Fakultas Hukum ini mau dibawa kemana, itu memang itu menjadi penting, mumpung singkat ya. Selama 2 periode ini, bahkan sebelum saya jadi dekan itu, kalau melihat mahasiswa wisuda, dibalik saya itu sering berpikir dibalik fakta, karena memang saya menunggu di filsafat itu sering mencari makna dibalik fakta. Ini faktanya mahasiswa dan keluarganya itu riang gembira gitu ya pada waktu anaknya wisuda. Tapi pikiran saya kok jadi sebaliknya. Nah, ini nanti kalau sudah wisuda kemana? Itu persoalannya, ya toh.
Karena kita ini hanya memberi bukti, itu kan, bukti sertifikat Anda, anak-anak kita ini sudah selesai menyelesaikan itu, tapi belum mempersiapkan untuk bekerja, gitu kan. Jadi kesiapan kompetensinya itu belum jelas, sementara di luar sana juga belum kita channelkan, belum kita hubungi, sehingga membiarkan lulusan kita itu untuk berdoa dan berusaha sendiri-sendiri kan gitu. Rasanya sedikit berdosa ya selama ini gitu kan. Nah, ini konsep-konsep ini kita menutup ruang-ruang gitu. Nah, sekarang Mas Yamin ini kan mengajar metodologi gitu ya. Nanti memang saya juga terus terang aja sependapat kalau itu diberi tambahan supaya mahasiswa itu punya konsep-konsep teori-teori dan ilmu-ilmu lain ya. Ini sebagai tindak lanjut dari pilihan-pilihan yang merdeka tadi gitu. Nah, Mas Yamin selama ini mengajar metodologi yang diajarkan juga yang normatif itu aja, yang dua itu mainstream itu ya. Iya, coba buka. Suaranya yang keras supaya. Ini di metode penelitian hukum yang diajarkan di fakultas kita memang masih mengikuti pakem yang dulu. Iya, masih konvensional gitu ya. Ya, dikotomi law in the book dari law in the action. Dari law in the book. Saya kontaminasi law in action gitu. Itu biasanya begitu, Pak. Tapi perkembangan selanjutnya kan hukumnya kan berdimensi banyak, optiknya juga harus banyak cara lihat hukumnya. Terkait dengan kurikulum tadi, saya setuju LPH itu dimajukan lebih awal di semester posisinya, sebelum diterjunkan di masyarakat itu. Tapi secara empiris juga Pak, anak-anak kita itu secara otodidak itu mereka punya soft skill melalui UKM, mereka ngeling sendiri itu. Nah, iya begitu ya. Kita ini sebenarnya diuntungkan oleh UKM itu. Jadi mahasiswa ada akses lewat di situ. Tetapi itu kan bukan kebijakan di bawah payung kurikulum, dipertegas. Itu kan itu hanya kegiatan kan. Nah, karena itu supaya ada kegiatan itu dipayungi sebuah kebijakan universitas, kemudian fakultas dipayungi. Nah, selama ini misalnya pertukaran mahasiswa, student program itu, kemudian bahkan transfer of credit gitu kan, itu di luar kurikulum loh itu. Nah, sekarang itu mau dipayungi sebuah kurikulum. Nah, oke, terus dijelaskan gimana? Saya punya pengalaman ketika mendampingi lomba peradilan semu anak-anak. Topik yang dilombakan itu, dan kebetulan kita juara nasional 2 tahun yang lalu. Topik yang dilombakan itu berkaitan dengan tindak pidana haki, varietas hortikultura. Wah, itu kan hukum materinya rumit, harus ke anak-anak itu membuat surat dan saya memberi pengantar didampingi ke Dirjen Pertanian varietas di Ragunan sana, dan mereka belajar intensif, mempelajari tentang kopi, luar biasa. Jadi dia punya wawasan lain di dunia hortikultura. Selain hukum materi dan formalnya mereka mendapat binaan juga dari jaksa, dari hakim. Jadi mereka tuh ya, kami kampus mendukung dengan membuat pengantar-pengantar untuk mereka dibina oleh stakeholder kita gitu, Prof. Ya, itu pintu masuknya UKM ya, itu kegiatan mahasiswa itu. Tapi ini mau diformalkan ya, dilembagakan sehingga kegiatan mereka itu terpantau ya, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan itu. Tadi saya mendengar Mas Rio dapat juara apa tadi yang terakhir? Yang kalau 2 tahun lalu yang di National Murkot Competition di Piala Ahad Jakarta. Yang terakhir apa? Kalau yang kemarin tadi itu debat, Bro. Debat di mana? Juara 3 di Universitas Samratulangi. Samratulangi, mengalahkan negeri-negeri. Kita juara 3. Juara 3. Oh, udah lumayan, pokoknya juara kan 1, 2, 3. Kalau dari belakang 1, 2, 3. Tapi ya saya salut ya mahasiswa terus bergerak. Anda bisa maju karena Anda tekun, barang siapa yang tekun
itu akan menuai kesuksesan gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah diskusi bahwa di Fakultas Hukum mendapat hibah untuk meneruskan atau menjawab dari kebijakan Mas Nadiem itu ya, dari Kemendikbud itu. Nah, ini tahapnya sudah 70% selesai dan ternyata tahap pertama ini untuk mengukur kesiapan, untuk membaca dokumen-dokumen itu mau dipelajari sejauh mana kesiapan kan gitu ya. Nah, itu Fakultas Hukum sudah sampai di situ dan universitas mengandalkan pada Fakultas Hukum kan gitu kan. Yang dapat hibah hanya Fakultas Hukum itu. Nah, sekarang selanjutnya kita satu-satu. Sekarang tadi saya mendengar ya dari Bu Zaitun dan teman-teman, kalau begitu karena ini kan 3 semester harus lepas ya, dilepas, merdeka belajar itu. Nah, metodologinya tempatnya di mana kan gitu. Dulu kami ini juga merevisi, membongkar kurikulum yang menyebabkan mahasiswa itu tidak lulus tepat waktu. Karena itu di ujung setelah 90 SKS baru membuat skripsi. Nah, itu ketemu, itu salah satu di antaranya gitu ya. Nah, salah 2 di antaranya juga ada beberapa mata kuliah yang mensyaratkan ini lulus dulu gitu. Nah, begitu itu tidak relevan ya kita potong saja. Sebab kita dikejar untuk mahasiswa lulus tepat waktu. Nah, itu kami sudah dimajukan. Ternyata sudah dimajukan dengan tuntutan belajar merdeka ini ya. Ini kurang maju lagi kan ini. Kurang maju lagi. Oke, kurang maju lagi. Nah, sekarang kita belajar ada 2 hal. Pertama adalah materi yang umum ya, materi umum. Mahasiswa itu dipersiapkan untuk mengikuti 1 semester materi atau mata kuliah yang ada di prodi-prodi di lingkungan internal perguruan tinggi. Nah, saya ingin menanyakan gitu kan, apakah itu juga sudah dibahas antar dekan gitu ya, atau antar prodi, mana yang bisa didialogkan begitu ya. Nah, persoalannya jelas itu prosesnya ada 2 yang tergambar ya. Pertama adalah mengenai kesamaan jumlah SKS. Nah, itu kan sama atau enggak kan gitu kan. Nah, kemudian jamnya. Nah, ini dosennya. Jadi ini akan menjadi pekerjaan tidak gampang, tetapi itu lebih gampang dibanding kalau nanti kita keluar. Karena masih di dalam. Ya itu. Nah, oleh karena itu ya saran saya tidak terlalu banyak dulu. Ya, hanya 1-2 mata kuliah yang ditawarkan gitu ya, pelan-pelan sambil memperbaiki kalau ini keliru, ini salah arah, kemudian diperbaiki, nanti tambah 1 persatu. Tidak seperti jual tempe, beli tempe di pasar, bawa uang ke pasar beli tempe bawa pulang itu enggak lah, ini sebuah proses panjang gitu ya. Nah, sudah sampai di mana? Apakah sudah sampai mendialogkan mata kuliah yang mau ditawarkan ke mahasiswa Fakultas Hukum? Saya ya. Jadi untuk tim sendiri, Prof, ketika mendesain kurikulum ini tentu membutuhkan ketelitian, kemudian juga kita memegang teguh prinsip kehati-hatian, karena ini masalah dalam tanda kutip masalah orang banyak, masalah masa depan mahasiswa kita. Nah, oleh karena itu kami sebelum menjawab pertanyaan Prof, jadi akhirnya kami memilih jalan pertama adalah dengan melakukan diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi kami sudah melakukan itu. Lalu kami kenapa melakukan diskusi untuk membenchmark, Prof? Ketika anak-anak ini melakukan, jadi kami benchmarknya adalah mahasiswa yang sudah melakukan pertukaran pelajar di luar. Bagaimana ketika mereka dikirim untuk melakukan pertukaran pelajar di luar? Apa yang luar tawarkan, universitas lain tawarkan kepada mereka, bagaimana konsepnya. Nah, ternyata yang kami dapat simpulannya adalah ketika mereka mengikuti pertukaran pelajar dengan UM, Prof, kemudian dengan PSU adalah mereka ditawarkan ini loh yang akan kami berikan dari UM, dari PSU, ini yang akan kami berikan, mata kuliahnya adalah 5 mata kuliah.
Nah, dari situlah akhirnya kami juga memiliki satu simpulan bahwa Fakultas Hukum harus memiliki mata kuliah yang branding, yang menjual, SDM-nya menjual, kemudian substansi mata kuliahnya menjual, dan itu bisa dalam tanda kutip dinikmati oleh fakultas lain atau prodi lain di universitas. Jadi kalau mau menambah, misalnya dari komunikasi mau belajar apa di Fakultas Hukum yang sesuai atau relasi dengan ilmu komunikasi, kami ada. Misalnya hukum teknologi atau hukum IT atau cyber law, itu jadi yang kami branding atau yang kami pilihkan seperti itu. Jadi baru tahapan itu. Kalau untuk berbicara dengan tahapan setiap ketua program studi atau dekan, mungkin nanti kompetensinya Bu Zaitun. Iya, nanti pertanyaannya ke sana kan? Iya. Jadi kami tim mempersiapkan itu mempersiapkan desain kurikulum yang akan ditawarkan kepada prodi lain. Insya Allah itu sudah kami lakukan screening, Prof, di mana mata kuliah yang mempunyai branding kuat di Fakultas Hukum, kayak misalnya begini, hukum perusahaan dan koperasi. Di universitas lain bahkan hanya menawarkan hukum perusahaan tapi tidak ada hukum koperasi. Nah, artinya itu menjadi branding bagi Fakultas Hukum Universitas Pancasila bahwa kami Universitas Pancasila berdasarkan nilai-nilai Pancasila memegang teguh ekonomi kerakyatan. Ini loh, ada mata kuliah koperasi. Oke, jadi begini ya, supaya rapih gitu ya, mengelola perguruan tinggi ini, khususnya Fakultas Hukum, khususnya lagi adalah prodi ya. Ini kita harus bisa mengerti dan paham how to manage our faculty, gitu ya. Pertama adalah fakultas ini sebagai unit pengelola program studi, nah gitu kan. Nah, kemudian di prodi-prodi sana itu juga ada tuntutan. Nah, itu harus dikaitkan dengan tadi bicara branding ya, supaya kekuatannya ada di mana. Ini perlu didiskusikan bareng-bareng. Nah, visi fakultas itu ya harus ditinjau kembali kalau kita memang ingin menentukan brandingnya gitu ya. Karena ini perubahan sudah 9 rupa, kita dituntut berubah. Makanya tagline saya adalah adaptif, itu yang kedua responsif. Nah, yang ketiga progresif, harus melampaui batas yang dipikir orang lain itu kan. Nah jadi suatu saat visi mungkin perlu dibaca ulang gitu ya, di mana kekuatan tata kelola perguruan tinggi itu. Yang kemudian yang kedua adalah setiap prodi-prodi di bawah UPPS itu memiliki visi keilmuan. Nah, jadi nanti di prodi S1 tidak ada visi misi, memang yang ada prodi yang ada visi keilmuannya. Nah, sekarang harus ditentukan nanti visi keilmuannya apa. Selama ini selama ini kita klaim sebagai keahlian hukum beracara gitu ya. Nah, sudah saya sarankan keahlian hukum acara itu ya didukung dengan buku yang kita buat sendiri tentang hukum acara, pidana, perdata, dan seterusnya yang kita miliki itu harus ada bukunya. Kalau perlu juga ada pusat studi tentang hukum acara. Nah, itu branding kalau kita menentukan visi keilmuannya di tingkat prodi S1 itu adalah hukum acara. Tapi nanti bisa disesuaikan lah itu situasinya. Nah, itu tadi seperti itu. Nah, oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu begini, negara lewat pemerintah lewat Ban PT ya. Ban PT itu sebagai pengontrol quality ya, jaminan mutu dari luar, kemudian jaminan mutu dari dalam kan Bu Zaitun sendiri sudah megang sekian tahun, kemudian Bu Rika itu ya. Nah, pertama visi keilmuan itu harus jelas gitu kan. Nah, ke depan ada pertanyaan begini, kurikulum sudah sesuai dengan visi gitu ya, kurikulum di prodi. Yang kedua, kurikulum sudah menggambarkan kurikulum masa depan. Nah, masa depan kan sensitif kita sendiri aja. Yang jelas masa depan itu tantangan global. Ya, tantangan global one of them itu adalah penguasaan teknologi. Jadi sekarang penguasaan teknologi itu tidak saja diserahkan kepada prodi-prodi teknik sana. Ya, nah, kita harus ke sana juga gitu kan. Nah, saya mendengar tadi juga senang mengenai hukum teknologi. Saya jadi ingat Bu Zaitun,
saya dengan Pak Nan itu dulu dibawa oleh Dekan Fakulti Undang-Undang University of Malaya. Itu di Cina lah, Cina Timur gitu. Itu ada 2 universitas yang kami kunjungi untuk branding tadi, benchmarking gitu kan. Saya ditanya tergagap-gagap juga karena di situ ada fakultas hukum dan teknologi. Wah, saya itu tertulis itu hukum dan teknologi gitu kan, law and technology gitu. Dia bilang pakai bahasa Inggris, maaf logat sana ya gitu kan, tempat Anda tak ada. Dia sudah tahu kalau tempat kita itu nggak ada gitu loh. Itu kan hukum teknologi ada gitu, kok Anda sampai di sini? Kira-kira itu pertanyaannya. Jadi saat itu saya agak minder juga gitu kan. Ya tidak ada secara formal, tapi dosen masing-masing itu sudah berusaha menguasai teknologi, saya bilang begitu. Makanya saya ke sini, gitu kan. Nah, yang diteruskan oleh Dekan Fakulti Undang-Undang Malaya itu kan, gitu kan. Jadi di sana sudah sampai gitu. Nah, sekarang tadi mendengar uraian dari Bu Rika, saya appreciate itu. I am agree with your idea itu. Itu enggak bisa ditawar-tawar lagi teknologi itu. Nah, dengan teknologi informasi banjir, itu kan. Nah, jadi nanti dosen juga bisa-bisa kehilangan arah ini karena mahasiswa belajar sendiri. Tuntutan ke depan kan gitu ya. Nah, SOG salah satu diantaranya, ini teknologi dikaitkan dengan hukum, nggak apa-apa. Cyber law itu. Dosen kita sudah ada itu si Bapak Dr. Haji Nudriman Munir itu kemarin saya bicara, saya tunjukkan bukunya Pengantar Hukum Cyber Law Indonesia. Tebal itu, berani dia terbosan juga, laku keras juga dia. Nah, itu bukunya sudah ada dimulai ya. Nah, nanti bisa dirujuk di situ. Bukunya tebal sekitar 800 atau 700 halaman itu. Dan di Indonesia baru 1-2 nih, mungkin dia sendiri mah itu saya lihat itu kan. Nah, itu mengenai materi ya, dan saya sependapat alat ukurnya adalah visi keilmuan tadi yang menjadi penciri khas Fakultas Hukum ini merujuk kepada visi, gitu kan. Kalau visinya ini harus dirubah sesuai dengan tadi tagline saya, gitu ya, adaptif, gitu. Itu sebuah must, gitu ya, sudah keharusan, responsif. Ini kalau enggak ditinggal oleh fakultas-fakultas lain, gitu, dan meloncat jauh ke depan, gitu. Nah, sekarang di level kebijakan itu Bu Zaitun ya, nanti ya kami selalu berada di belakang lah untuk dorong supaya nggak lari kemana-mana gitu kan. Saya yang jaringannya cukup mengerti maksudnya gitu. Itu Bu Zaitun ya, Fakultas Hukum kita ini itu menjadi anggota member of international IELTS itu ya, IELTS itu International Association International Law Deans itu. Jadi asosiasi dekan-dekan hukum seluruh dunia, beliau tuh sudah sepakat bahwa pendekatan yang konvensional tadi, pendekatan yang dua mainstream itu sudah ditinggal. Bukan ditinggal habis tidak, tetapi harus disesuaikan. Jadi interdisipliner. Nah, dengan konsep hukum teknologi that's right on the next time, itu kita pastikan betul itu Bu Zaitun. Jadi kita harus di level kebijakan, Bu Zaitun punya kewenangan untuk melakukan kebijakan itu juga. Nah, sekarang tadi Bu Rika tentang materinya ya, dengan membandingkan mahasiswa kita yang ada di luar negeri itu. Ya, saya tahu itu mahasiswanya gitu kan. Nah, sudahkah komunikasi dengan dekan-dekan atau bahasa Jawa itu rasan-rasan itu ya, rasan-rasan itu mereka juga akan menjalankan konsep itu. Ya, Prof. Ade, saya sebelum menjawab itu saya ingin mengatakan ini dulu, Prof. Ya. Sebelum kita menuju kepada kampus MBKM, kita tuh sudah melakukan MBKM, Prof.
Iya, tetap saya. Hanya kita belum mempertegas nih Bapak Ibu sekalian, sudah lama sebenarnya. Iya, hanya kita belum menggunakan baju MBKM, tapi secara substantif itu sudah jalan. Sudah berapa tahun kita mengirim mahasiswa ke PSU dengan transfer kredit. Alhamdulillah lancar. Iya. Dan banyak yang tertarik, Prof. Karena tiap semester kita sudah kelima ini, Prof, akan mengirim. Kemudian ke UM Malaysia sudah 10 tahun ya, Prof. Alhamdulillah 10 tahun kita sudah menjalani itu. Malah kita dituakan loh, karena perguruan tinggi besar negeri tetangga kita ini dan perguruan tinggi swasta sebelah sana itu ngikuti kita itu. Betul. Kita lebih duluan. Iya. Nah itu jadi sebenarnya kita sudah menjalankan itu sehingga kita pede aja, Prof. Iya tentu. Iya. Makanya kita pede mengambil program MBKM ini karena kita. Jadi kalau orang Jawa bilang begini, kita ini bahasa Jawa dulu. Ngerti saat durunge winarah. Jadi kita sudah tahu sebelum itu kejadian gitu. Untuk masalah magang, mahasiswa kita alhamdulillah, Prof, paling banyak itu. Terus, Prof. Dapat penghargaan tiap semester, ada yang mendapat penghargaan itu 2-3 orang ya, Mas Yamin ya. Mas Yamin yang akan mereport itu. Jadi memang alhamdulillah kita sudah jalan gitu loh. Nah, tentu saja ini juga yang membuat kita menjadi bisa eksis juga di antar fakultas. Nah, itu yang saya mau bilang. Universitas. Baru tahu dia. Itulah Prof intinya. Jadi karena kita sudah menjalani sehingga kita sudah tidak menjadi hal baru gitu. Hanya kita format baru aja gitu loh. Iya, betul. Ya dirapi-rapikan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di satu menjawab ya, Fakultas Hukum ini memang dengan tagline yang saya sampaikan itu melampaui. Ya, konsep melampaui sekarang ini menjadi tuntutan PAN-PT. Ya, jadi kalau peringkat akreditasi PAN-PT itu kan ada berubah ya sejak April kemarin itu. Berarti peringkatnya itu baik sekali, unggul. Gitu ya. Nah ini meninggalkan peringkat masa lalu, walaupun sekarang masih berlaku, tapi ini sudah akan makin lama makin menghilang ini, gitu ya. Dari CPA. Nah sekarang apa yang unggul itu, gitu ya. Jadi unggul itu pertama mengenai SDM tadi, yang kita bicarakan tadi, nah gitu kan. Jadi SDM itu harus melebihi dari standar minimal yang ditentukan oleh Dikti. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian karya-karyanya juga harus melebihi penelitian, pengabdian. Nah, ini mengenai mahasiswa, gitu ya. Jadi kata Ibu Zaitun tadi, Bapak Ibu sekalian, itu benar karena saya mengikuti dan mengamati dan bahkan saya buat kebijakan, gitu ya. Pikiran saat itu sebagai pimpinan memang dikti itu kan standar minimal gitu. Kalau kita mau unggul menjadi ikon ya more than that. Nah, itu ya, jadi lebih daripada sebelumnya, better than before, itu harus kita lampaui. Nah, Bu Zaitun benar bahwa mahasiswa kita yang selama ini 20 tahun itu pertukaran mahasiswa dengan Fakulti Undang-Undang University of Malaya, kemudian dengan Fakulti of Law Prince of Songkla University itu, nah udah punya pengalaman tadi yang dijadikan benchmarking gitu kan. Bahkan mahasiswa kita pernah monumental sekali, belum diwisuda. Saya selaku pimpinan disurati oleh Peking University. Ini ada beasiswa, dipakai atau tidak? Itu silahkan mengirim, dan kami seleksi. Nah, dekan itu ketemu dengan saya dalam pertemuan-pertemuan internasional. Kemudian dua mahasiswa itu saya kirim. Nah, sekarang sudah LLM dia, kan itu kan. Nah, artinya Fakultas Hukum ini sudah punya cerita sukses itu, gitu kan, dengan mengirim mahasiswa bisa ngikuti di tingkat internasional, nah, gitu.
Nah sekarang diformalkan kan gitu kan, ya artinya secara material kita sudah punya pengalaman. Nah yang kedua seperti Bu Zaitun katakan tadi, kita sudah melakukan ini sebenarnya, iya gitu kan. Orang belum bicara work from home ini, ya toh, belum bicara Zoom ini, kita sudah online. Ini Ibu Zaitun sebagai Ketua Jaminan Mutu sudah masuk wilayah itu, kita sudah mendalui gitu kan. Nah kemudian library juga begitu. Ini ya. Nah ini pemasok e-book itu beliau ini ya. Itu begitu berdiri 80 buku itu bro masuk di situ. Nah artinya bagus sekalian dan saudara-saudara di Sabto menjawab memang tidak terlalu berlebihan sebenarnya. Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini ya sudah mengarah ke sana. Nah, cuma ini akan mendapat perlindungan kebijakan secara nasional maupun secara institusional di level rektorat gitu kan. Nah, jadi kalau kita belum ada kebijakan itu ya kerjasama pengiriman mahasiswa itu hanya sekedar kegiatan mahasiswa kan gitu. Nah sekarang dipayungi seperti itu. Nah itu materi yang kedua ya. Kemudian yang kita diskusikan variabel yang ketiga itu adalah mengenai perubahan nomenklatur gitu ya. Yang jelas begini ya, jelas gitu ya. Dari 144 itu dikurangi 60 kan gitu ya. Dikurangi 60 menjadi 100 berapa? 84. Nah, gitu ya. Nah itu yang baku sudah nggak bisa berubah itu. Dengan catatan tadi MPH masuk ke wilayah itu sehingga dimajukan kan itu. Nah sekarang 60. 60 diantaranya itu perubahan nomenklatur mata kuliah nama ini yang menyesuaikan dengan prodi-prodi yang ada di UP. Ya toh. Nah itu supaya mahasiswa ini arahnya misalnya hukum teknologi pasti ke sana arahnya. Nanti sana juga ke sini. Nah gitu kan. Nah itu dikemas kalau 60 berarti 20 ya. 20 ada di dalam itu mungkin lebih intensif komunikasinya. Tetapi yang 40 ini yang menjadi problem, artinya tantangan berat. Kita masih we are still subject to gitu. Kita masih tergantung kepada siapa yang mau menerima ini. Itu kan. Nah, kita masih diuntungkan walaupun tidak banyak kejaksaan. Nah, gitu ya. Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi yang ke sana itu banyak persoalannya kan. Fakultas Hukum ini kan banyak sekali. Gitu. Di Jakarta itu lebih dari 34 fakultas hukum. Gitu kan. Dan kebetulan kita nomor 3 gitu kan di antara Jakarta Raya ini. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah berarti ini kompetisi. Gitu ya, kompetisi duluan. Nah, kita menghubungi duluan. Kita sudah melakukan kerjasama dengan kejaksaan. Itu dipayungi dengan kebijakan mereka belajar tadi. Itu kan dipayungi segera. Itu bentuknya. Dipegangnya dulu gitu. Nah, kemudian yang mahasiswa yang diterima di BUMN itu magang itu segera dimasukkan di wilayah itu. Nah, tetapi kan tidak cukup, mahasiswa kan banyak. Nah, KKN-nya kan ada yang sedang KKN, itu segera minta bebas juga. Maaf ya, mungkin tidak harus sama dengan rektorat, gitu ya. Rektorat kan ada wilayah tertentu untuk semua, diberi kebebasan, yang lainnya kan bebas belajar, itu. Jadi kita sudah biasa dengan kita kan punya kampus bina desa kan, nah kan tidak jauh seperti itu kan. Nah ada yang lari ke sana. Nah oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan kehadiran perusahaan-perusahaan yang akan datang. Itu. Nah oleh karena itu investor asing dan dalam negeri itu menjadi penting kita tunggu-tunggu. Nah sekarang yang 60 itu loh Bu, yaitu 60 mata kuliah tadi, gitu kan. Ini akan menyangkut mengenai perubahan pengampu, ya. Tapi pengampu dikumpulkan dulu. Ini bisa-bisa kehilangan ribut sendiri nanti kan, gitu kan. Itu yang saya bilang tadi, Prof. Iya, jadi saran saya toh terjadi perubahan nomenklatur nama mata kuliah, SK-nya nggak usah berubah, ya toh, dan diarahkan dosen pengampunya ya beliau
gitu ya. Nah begitu. Kemudian yang saya usulkan kepada teman-teman, dosennya juga ngambil dari instansi, institusi atau perusahaan-perusahaan atas dasar rekomendasi dari pimpinan bisa datang ke sini mengajar teoretik ini. Jadi match itulah pintu masuknya dari KKNI. Prof boleh menambahkan Prof sedikit? Ya, untuk yang program hibah ini kita hanya mengambil 3 kegiatan Prof. Ada 8 kan yang MBKM, kita hanya mengambil 3, yaitu exchange, magang, dan penelitian research. Karena kita mengukur kekuatan ya, mengukur kekuatan. Oke, saya satu-satu dulu ya saya tanya ini sebagai exchange itu domestik atau internasional? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Berarti kita segera ya. Makanya yang tadi saya katakan Prof, kita udah jalankan itu gitu loh. Tinggal dikasih baju MBKM sudah jalan. Iya, teman-teman juga mendengar ini. Justru yang keluar Prof kita udah jalan, yang di dalam ini yang mesti dirancang ulang. Oke, yang ke dalam itu begini ya. Ke dalam internal atau internal tapi dalam skop nasional. Misalnya kita dengan Gajah Mada, dengan Berijaya, atau kita ke ini dibagi 2 itu atau bagaimana? Dua-duanya Prof. Kita ada yang saya minjem istilah Prof nih, saya populerkan ekstern intern atau ekstern gitu Prof. Dua-duanya. Justru yang ekstern kita sudah jalan, alhamdulillah Prof. Kita sudah dalam bulan ini kita akan menandatangani PKS dengan UII yang sudah menyetujui, kemudian dengan UNPAD besok minggu ini kita akan tanda tangani, dan satu lagi dengan Undip, insya Allah Prof. Itu yang ya sekarang manapun bisa kita hubungi itu. Iya betul. Tapi gini, poinnya begini, itu poinnya adalah rekognisi, pengakuan. Bagi Universitas Pancasila khususnya adalah Fakultas Hukum itu ya cukup membanggakan loh. Negeri mengakui gitu ya. Persoalannya di sini jadi pengakuan itu. Dan itu menjadi poin yang dinilai. Nah, dengan pengakuan itu menganggap sejajar. Oleh sebab itu dosen sana nanti diikuti dengan visiting profesornya. Itu kan interdomestik ini. Undip bawa sini, kita ke sana. Itu karena sudah konsekuensi dari pengakuan itu. Itu implikasi berikutnya gitu kan. Kita itu begini ya. Kita harus berpikir, kemudian berbicara, bekerja, itu yang dinilai oleh Ban PT. Yang kita bicarakan tadi memang pas ini yang dinilai oleh Ban PT. Nah, yang harus diperkaya, mereka juga menunggu kita. Nah, poin yang penting adalah pengakuan itu, pengakuan itu. Nah, Mas Yamin, nah sekarang kita menginjak materi sekarang, materi implikasi dari ya bilang konsep merdeka tadi ya, gitu kan. Kita nggak boleh terkungkung gitu ya, terkaku gitu ya, terkanalisasi dengan satu warna itu. Nah kita mulai dari metodologi. Apa ide Mas Yamin untuk mengisi materi metodologi ini? Ya, cakrawala keilmuan non hukum untuk mampu menjelaskan fenomena hukum itu ditambah Prof. Misalnya ya peserta jadi kita nanti di sosiologinya dikuatkan, antropologinya dikuatkan, psikologinya dikuatkan sebagai optik cara melihat hukum. Ya kalau perlu yang agak tren-tren kontemporer, hermeneutik atau semiotik juga ditambah, ya dia bisa mampu menjelaskan fenomena. Iya, makanya begini ya. Kata-kata pilihan hukum itu membawa implikasi nasib orang itu. Ujaran kebencian. Iya. Jadi kemarin saya diskusi dengan Pak Nurul Munir itu di Chan itu ada. Jadi benci itu kontekstual, ya toh. Kalau pilihan kata-kata diucapkan pas tidak ada demo, ya toh.
itu mungkin tidak ada timbul kebincangan gitu. Iya, betul. Tapi kalau itu diucapkan pas demo, nah itu menimbulkan kebencian. Nah, oleh itu pendekatan semiotik dan pendekatan kontekstual itu disampaikan sejak awal ya, sejak awal dulu. Jadi begini loh, masalah hukum ini. Nanti sebentar lagi bisa ditayangkan Mas, bisa ditayangkan. Kita terlalu kaku yang mengarahkan pada hukum itu undang-undang itu ya. Beliau yang belajar hukum itu ada undang itu aja sudah sadar harus ada pendekatan yang lain ini Bu Arika ini kan. Nah, kalau tujuannya masyarakat itu tertib damai, maka untuk mencapai sana itu tidak saja hukum negara gitu kan, ada hukum-hukum yang lain. Nah, untuk mengetahui hukum-hukum yang lain, non hukum negara, non hukum positif itu adalah ilmu lain. Nah, jadi seringkali pendekatan hukum positif yang normatif itu pada hal-hal tertentu gagal menemukan hukum-hukum lain, nah gitu ya. Nah, karena itu harus saling menyapa. Ini harus digunakan pendekatan lain. Nah, maka kehadiran pendekatan ilmu lain itu menjadi penting. Ini sudah tuntutan global, interdisipliner gitu ya. Nah, oleh karena itu secara material perlu ditambah menurut pandangan saya. Kalau ada konsep doktrinal and non doktrinal itu kok paling pas ya menurut pandangan saya. Setuju nah, gitu ya. Jadi doktrinal is okay lah, ini mainstream gitu ya. Yang non doktrinal itu tidak saja hukum diterapkan di pengadilan, tidak saja hukum dilaksanakan di masyarakat seperti undang-undang lalu lintas gitu kan, tetapi di masyarakat itu juga ada hukum. Nah, karena itu perlu diperkenalkan. Nah, di peta ini sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabta menjawab ya, secara tukar pikiran. Di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini mengembangkan peta pendekatan dalam hal mempelajari hukum gitu ya. Jadi di sana sudah ada map of legal research approaches. Mengapa saya tulis bahasa Inggris? Karena masih mahasiswa asing. Kalau saya presentasi di luar supaya mereka juga tahu secara tertulis, maka saya tulis dengan bahasa Inggris. Ini adalah sebuah peta pendekatan penelitian hukum. Jadi pertama yang memang paling normatif, yang paling mainstream adalah doktrinal, itu ya. Nah, doktrinal itu yang dipelajari adalah antar peraturan perundang-undangan, yaitu antar peraturan perundang-undangan ini. Antar peraturan perundang-undangan itu dicari hubungan antara undang-undang di atas dengan di bawahnya, gitu, atau secara horizontal. Nah, misalnya kalau ada peraturan undang-undang di atas, kemudian peraturan di bawahnya itu, loh ini kok lain, nyimpang, nah gitu kan, nah itu baru dikoreksi, mengapa? Nah itu baru pertanyaan beritanya di situ. Tetapi kalau undang dengan undang-undang yang lain secara horizontal, ini juga ada benturannya. Misalnya begini. Ini yang dikoreksi oleh Omnibus Law itu seperti ini. Ini saya punya pengalaman penelitian tentang hukum pertambangan. Nah, wilayah tambangan itu ada di hutan, gitu kan. Nah, akhirnya hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tambang, kemudian di situ wilayahnya Pemda, berarti peraturan-peraturan tentang Pemda, kemudian di situ ada lingkungan hidup. Ini nggak nyambung. Nah, itulah pendekatan yang antar peraturan perundang-undangan. Yang dicari adalah dokumen. Nah, seperangkat dokumen-dokumen itu disebut sebagai bahan hukum. Nah, ini kan banyak yang keliru, bahan hukum itu diambil data gitu saja ya. Nah, ini kita ini menjelaskan asal-usulnya. Jadi sejumlah dokumen-dokumen itu dimaksud adalah bahan hukum, gitu ya. Nah, jadi sifatnya adalah juridis normatif. Nah, kemudian kalau non-doctrinal research, nah itu selain hukum murni tadi, nah apa saja? Ternyata ilmu sosial itu ada sosiologi, kan gitu, ada antropologi, kan gitu kan. Nah, ada wilayah sosiologi, gitu.
Nah, sosiologis itu kaitannya adalah peraturan perundang-undangan dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi undang-undang positif itu dilaksanakan, diterangkan, nah gitu kan, implementasi 3 kata-kata itu wilayah di situ. Gitu ya. Kalau implementasi itu kebijakan, jadi penerapan itu di pengadilan, nah itu kan pelaksanaan undang-undang itu di masyarakat. Nah, akan ketemu fakta sosiologisnya. Fakta sosiologis itu berarti antitesanya. Nah, fakta-fakta sosiologis itu kalau sudah tersaring sesuai dengan konsep-konsep dan teori yang digunakan, maka fakta sosiologis itu akan menjadi data. Namanya data yuridis, data sosiologis gitu. Jadi fakta belum masuk menjadi data untuk penelitian ya, itu harus diverifikasi gitu ya, klarifikasi. Kalau sudah clear betul sesuai dengan yang kita cari, maka sudah dapat masuk data yuridis atau data sosiologis itu. Nah, itu juga tidak cukup gitu loh, tidak cukup. Misalnya kita komunitas-komunitas YouTuber, komunitas-komunitas Grab dan sebagainya, itu juga ada hukum itu. Dan di pedalaman juga ada hukum. Itu tidak terjangkau oleh pendekatan yuridis normatif. Gitu. Orang sana bilang ini gagal nih. Bukan gagal, memang tidak terjangkau. Itu. Maka pinjam. Nah, pinjam apa? Pinjam ilmu lain, sosiologi, antrolegal, gitu kan. Nah, makanya di sosiologis, sosiologi dan antrolegal ini itu dipayungi non doktrinal gitu. Nah, bahkan di sana nanti ada psikologi hukum, itu kan. Kalau mau dipanjangkan gitu ya, pokoknya non hukum lah, itu kan. Nah, kalau perlu nanti teknologi hukum tadi, hukum teknologi tadi, nah, gitu kan. Nah, ini ada 2 hal yang perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu sekalian yang menonton dan mencermati video ini gitu ya. Antrolegal, saya memang S2-nya di situ. Saya melihat antrolegal itu ya kelompok-kelompok itu sudah punya aturan tersendiri gitu ya. Jadi masyarakat adat itu, nah, itu punya, itu ulahnya antropologi gitu kan. Untuk mengetahui pikiran-pikiran hukum mereka itu apa. Bisa saja pikiran hukum mereka itu hukum negara, ya, itu bisa saja gitu kan. Tetapi yang jelas itu diklaim, diyakini benar, efektif berlaku di sana, menjadikan kelompok-kelompok itu tertib damai gitu ya. Nah, caranya bagaimana cara mencarinya? Itu pendekatannya memang dari bawah, ya toh. Kalau kita normatif kan dari atas ya, undang-undang gitu kan. Nah ini kan, oke, undang-undang dengan undang-undang. Tetapi kalau hukum sosiologis, hukum diterapkan, ya sudah belajar ilmu sosial kan. Kalau ini betul-betul dari bawah. Jadi satu ini deduktif, ini induktif. Nah, induktif itulah yang harus diberikan, bahwa Anda akan mengetahui hukum yang hidup. Nah, hukum yang hidup di sana. Nah, sekarang untuk mengetahui di level kelompok atau di level masyarakat. Kalau kelompok itu pendekatannya antro, nah gitu ya. Kalau masyarakat itu pendekatan sosiologis. Jadi ilmu sosiologi untuk hukum. Nah, ini beda dengan hukum sosiologis. Gitu ya. Nah, bedanya apa ini antara 2 kelompok ini? Kalau hukum sosiologi untuk hukum itu pendekatannya untuk mengetahui harus mengedarkan daftar pertanyaan yang isinya sudah dijawab oleh peneliti. Ya, jadi masyarakat namanya ngerespon. Maka orang yang mengisi daftar pertanyaan itu namanya responden. Nah, gitu kan. Zamannya responden kan itu. Respon salah satu. Nah, itu. Kemudian kalau yang induktif satu lagi itu pendekatannya bukan responden. Nah, itu sudah saya sebut sebagai informan. Nah, informan akan ditanya mengapa seperti ini, mengapa Anda melakukan itu. Jawabannya kualitatif, penjelasan. Nah, jadi ini saling mendukung, gitu ya. Nah, kalau yang sosiologis tadi hasilnya karena melalui responden, nah, maka datanya data kuantitatif. Nah, gitu ya. Kalau antropologi dengan menanyakan mengapa terjadi seperti ini, itu mengapa Anda milih itu, jadi argumentasi itu, maka
datanya menjadi data kualitatif. Nah, kalau sebuah hukum kemudian ini dipelajari, dikaji dengan berbagai pendekatan itu, baru sahih. Ya, gitu. Jadi datanya sahih, gitu. Valid gitu ya, sudah valid, sahih. Gitu. Nah ini itulah yang perlu disampaikan, dipelajari supaya mahasiswa itu ketika belajar teknologi tahu ini pendekatannya itu ada data-data yang kuantitatif gitu ya. Kalau ada kejadian kok ngapa ya terjadi seperti itu, tahu argumentasinya. Nah gitu. Nah dengan demikian ini soal pilihan karena ini sudah menemukan momentum ya, momentum bahwa dunia sudah global ya, di dalam global itu gerakannya ilmu lain itu sudah menyatakan dekan-dekan seluruh dunia itu interdisipliner. Nah gitu kan, ketemu dengan kebijakan Mas Menteri ini belajar merdeka ilmu-ilmu yang lain artinya interdisipliner. Okay. Nah ini adalah sudah waktunya untuk menjelaskan dan menentukan supaya mahasiswa ke depan itu bisa laku gitu kan. Nah sekarang diskusi yang terakhir untuk Bapak Ibu sekalian, Bu Zaitun, Mbak Rika dan Mas Yamin. Tadi sudah saya singgung ya, ini yang terakhir. Kita mau tidak mau memang tergiring oleh arus globalisasi, keterbukaan, dan mahasiswa kita persiapan ikut berkompetisi ya dengan kualitas yang tinggi. Salah satu diantaranya adalah magang supaya nyambung. Kita mengeluarkan mahasiswa dengan sertifikat ijazah. Ini jaraknya dengan pengguna itu jauh sekali. Ya toh. Nah, itu. Nah, dijembatani gitu, magang. Nah, gitu kan. Nah, sehingga sudah dikenalkan. Tidak hanya kita menyampaikan sana, tapi sana juga ngajar ke sini. Nah, gitu kan. Ketemu. Jumlah ini terbatas karena semua akan seperti itu. Nah oleh karena itu saya mau komentar mengenai masa depan Omnibus Law. Kita kaitkan dengan mereka belajar ini atau belajar mereka bagaimana itu supaya kita juga nggak tertatih-tatih gitu ya. Saya mulai dari Mas Yamin termasuk. Ya, monggo silakan. Terkait kesiapan peserta didik kita dalam menghadapi undang-undang tuntutan global ya, disahkan dan tuntutan global, mau tidak mau memang peserta didik kita diberi cakrawala keilmuan non hukum sebanyak-banyaknya itu pasti. Barangkali misal segmen lain yang bisa kita dekati rumah sakit karena kita punya hukum kesehatan. Jadi mereka punya juga pengetahuan tentang kesehatan dan anatomi tubuh manusia apabila terutama teman-teman di PK pidana ya, apabila ada terjadian penganiayaan, pembunuhan segala macam kan ada visum et repertum. Nah bagaimana mereka memahami itu kan kalau sempat magang di rumah sakit selain menangani soal kasus-kasus yang membutuhkan visum atau misal terjadi malpraktik misalnya kan mereka juga jadi terampil juga. Jadi memang betul Prof, ke depan itu cakrawala anak-anak di bidang non hukum juga perlu diperkenalkan. Di samping memang yang pokoknya di metode itu bagaimana dia mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data. Nah ketika menganalisis itulah dia diberi cakrawala lain yang bukan hukum yang non doktrinal tadi. Kalau perlu malah mereka berangkat jangan bawa norma dulu, langsung ke situ ya memetakan apa yang ada terus nanti baru dicari normanya. Artinya Mas Yamin menegaskan bahwa ya intinya kita belajar hukum ya. Memang itu ototnya di situ gitu kan. Tapi perlu dilapisi, ditambah. Mungkin begini Bro, kronologis. Mereka ketemu masalah dulu misalnya di tempat magang. Nah, kemudian masalah itu diatur di mana? Nah, ada nggak peraturan perusahaannya misalnya? Kalau nggak ada, dia lari ke peraturan nasional. Terus hierarki jenjang di atasnya ya mau nggak mau mereka
agak berteori juga, berasas-asas, dan akhirnya ya tadi bisa itu ceritakan filsafat ilmu. Terakhirnya esensinya apa? Kan sejatinya hukum kan keadilan seperti yang Profesor kira-kira anak itu ya punya paradigma. Apalagi kan kita mengemban nama dasar negara itu, jadi ya soal Pancasila itu harus dipegang sebagai nilai-nilai yang didasar. Ini di forum ini akan saya sampaikan juga ini, karena sudah menyinggung sejatinya hukum itu keadilan, itu kan begini ceritanya. Ada cerita perjalanan intelektual yang menggerus ini, mengganggu pikiran. Jadi saya punya pengalaman ketika beberapa bulan di London itu di apartemen mahasiswa internasional, terkunci di dalam lift itu. Nah, lift terkunci. Nah, orang pada lemes karena terlalu lama di situ. Kemudian ketika dibuka pakai linggis, udara masuk itu. Padahal di dalam tadi udara juga ada, kipas-kipas ada itu. Nah, itu saya melihat belum saya maknai saat itu. Tapi kemudian pengalaman hidup lain adalah mengenai air. Gitu, ada sebuah perusahaan air di Klaten sana. Kemudian mempengaruhi kualitas air untuk mengairi pertanian. Pertanyaannya itu ada airnya, tetapi tidak hidup, kualitasnya nggak bagus. Ini berarti air ada, tapi yang berkurang adalah mineralnya, gitu kan. Nah, atas dasar dua fenomena ini saya menyimpulkan bahwa ya kita menghirup udara, tapi belum tentu menghirup oksigen, gitu ya. Artinya sejatinya udara itu oksigen. Ya kita minum air, tapi belum tentu minum mineral. Nah, sejatinya air itu adalah mineral. Nah, sekarang hukum. Kalau hukum itu diartikan peraturan perundang-undangan yang tertulis itu sejatinya apa? Kan bukan tulisannya itu, kan itu ada di dalamnya. Berarti keadilan. Nah, oleh karena itu sejatinya hukum itu adalah keadilan. Jadi keadilan Eropa Barat dengan kita itu berbeda. Kita sudah mendeklarasi rasa keadilan. Jadi rasa itu tidak bisa diukur dua-dua adil, tetapi memang rasa. Itu konsep yang bagus loh, Indonesia itu sudah mendeklar. Jadi rasa keadilan. Nah, itu sebenarnya sejatinya hukum keadilan itu penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, sekarang saya arahkan ke Bu Rika ya sebagai last statement gitu ya, mengenai mempersiapkan mahasiswa kita supaya nyambung dengan kebutuhan luar tadi. Nah, di dalam metodologi apa implikasinya itu yang harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya apa yang tadi Prof sampaikan mengenai pendekatan doktrinal dan non doktrinal yang harus diketahui oleh mahasiswa pembelajar di Fakultas Hukum itu sudah sangat tepat, Prof. Kalau terkait juga dengan Omnibus Law, mungkin kita harus lihat politik hukumnya, Prof. Politik hukum dari Undang-Undang Omnibus Law ini menurut saya bagus kalau dari sisi politik hukumnya. Karena kalau dibaca dari sisi politik hukumnya, bagaimana negara ini bertanggung jawab untuk bisa memenuhi hak penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi warganya. Nah, hanya saja mungkin pendekatan norma yang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu ada yang tidak tepat sehingga menimbulkan pergolakan. Nah, jadi kalau kita membaca dari sisi politik hukumnya, ini kita bisa ambil keuntungan bagi mahasiswa kita. Iya, mahasiswa yang kita persiapkan ya. Bagi mahasiswa kita ini kita bisa mengambil keuntungan, artinya mahasiswa kita ini mendapatkan jaminan untuk bisa berkompetisi di luar, tetapi juga disediakan investor-investor gitu. Jadi karena ada kekhawatiran tingkat pengangguran yang tinggi, maka disediakanlah undang-undang ini. Kalau dari sisi politik hukumnya seperti itu. Dari kepastian itu sebenarnya arahnya. Nah, bagaimana caranya Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk bisa menjembatani dari sisi politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Omnibus Law, kemudian ada kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Prof, tidak hanya selesai bagaimana kita mendesain kurikulum, tapi bagaimana perguruan tinggi atau prodi melalui perguruan tinggi ini harus bisa mencari mitra yang tepat untuk menyalurkan mahasiswanya. Jadi kita berlomba-lomba, jadi kompetisinya bukan hanya mahasiswa sekarang, Prof, digeser ke perguruan tinggi. Iya, betul. Jadi tanggung jawab ya institusinya ya. Betul, perguruan tinggi harus makanya Bapak harus tanggung jawab gitu kan. Mencari mitra yang bisa menampung mahasiswanya.
mahasiswanya. Iya, benar. Jadi kalau mitranya, misalnya Fakultas Hukum tadi sudah disebutkan oleh Prof. Zaitun ya Bu, ada kejaksaan, kemudian ada BUMN, kemudian juga ada perusahaan swasta, bahkan juga ada lembaga lembaga internasional. Ya, tapi it's not enough gitu. Iya, itu nggak cukup. Jadi bagaimana tanggung jawab yang tadinya ada di mahasiswa digeser ke perguruan tinggi. Nah, sekarang tanggung jawabnya di perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu melakukan perjanjian kerjasama kepada mitra supaya bisa menyalurkan ini loh. Kalau mahasiswanya mau magang, riset. Oke, saya udah menangkap itu ya. Saya sudah membayangkan. Saya sering bicara agak saya bilang jangan kita disuruh akrobatik, kira-kira gitu ya. Karena begini ya, tadi saya sampaikan, ketika mahasiswa wisuda itu sebenarnya saya juga sedih. Ini kemana ini? Sebagai bapak yang memproduksi gitu, itu kok nggak ngantar ke sana gitu jalannya gitu ya. Nah karena itu ya kata Bu Rika tadi, memang itu menjadi kewajiban moral akademik ya. Karena yang bisa berhubungan di luar itu memang institusi yang paling tinggi, itu kan fakultas itu ya, yang tanda tangannya macam-macam, sehingga dituntut orang tuanya itu bergerak cepat dibanding yang lain-lain itu, not only nasional itu, lain internasional, at least itu ASEAN, segera cepat-cepatnya, begitu loh, dikunci begitu, maksud saya begitu, ya sesuai dengan kelebihan masing-masing prodi di UP misalnya kan gitu ya, it's okay, I appreciate ya, itulah maksudnya ya. Kalau akrobatik ya kehabisan tenaga nanti kan gitu ya. Ya Bu Zaitun, apa yang mau disampaikan, kewenangan beliau ini semakin besar kan, ya bagaimana mempersiapkan mahasiswa lah terutama ini ya, kebijakan-kebijakan apa ya. Betul Prof, jadi tantangan kita di fakultas adalah mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman ini. Ya, tadi udah bilang global ya. Ya, memasuki dunia yang borderless ya Prof ya, tanpa batas. Tanpa batas. Nah, disitulah saya pikir ini memang sejalan antara ada konsep Omnibus Law dengan MBKM. Iya. Ini memang yang betul sekali yang Prof tadi utarakan. Ini bisa link and match akhirnya Prof gitu ya. Di sini kita mempersiapkan mahasiswa yang merdeka, tapi lapangannya pun disediakan dalam Omnibus. Nah, bagaimana kita menjembatani ini? Gitu kan? Saya melihat begini Bu Zaitun ya. Ini dasar konstitusionalitasnya itu ada ya. Ya tujuan didirikan negara itu, saya bilang tidak ada satupun negara didirikan ini untuk tidak mensejahterakan rakyatnya ya. Nah kalau Indonesia kan sudah 4 tujuan itu di pembukaan 45 itu. Nah yang mensejahterakan itu sekarang saya lihat kok ada 2 gerakan besar ya, bukan yang lain tidak gitu kan. Ya ini titik temu tadi antara Kemendikbud dan tenaga kerja itu sebenarnya gitu ya. Ini memproduksi lulusan alumni gitu kan, ini menyediakan lapangan pekerjaan kan gitu, yang dimaksud Bu Zaitun kan gitu ya. Nah kita harus menangkap itu, walaupun itu tidak kelihatan tapi kita harus tahu kan gitu ya. Nah gitu Bu Zaitun. Semoga banyak yang membaca seperti ini juga Prof, ya, sehingga tidak terlalu risau dengan konsep Omnibus Law itu. Tidak perlu risau gitu ya. Kita buktikan, kita cari, karena kita juga akan ketinggalan globalisasi tadi. Kata ahli Jepang kemarin saya diskusi dengan Pak Dekan itu kan punya konsep globalisasi akan menjadi international village global gitu ya. Itu akan menyatu, memang borderless sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin menyatu seperti ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian, Bu Zaitun terima kasih atas partisipasinya. Maaf tadi memang saya sengaja mendadak pasti bisa, nah, gitu kan. Karena materi wilayah beliau soalnya. Nah, kalau beliau sudah saya hubungi, siap-siap loh. Siap-siap gitu. Kalau Mas Yamin ini kan selain pengajar juga ilmunya kan ya macam-macam gitu ya, makanya apa yang harus dipersiapkan. Kalau untuk pemantiknya itu Prof Ade, kita siap. Makasih nanti suatu saat karena kita. Dia memantiknya pasti jitu gitu.
Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Adi Sabto menjawab, itulah diskusi kami berempat dalam merespon isu-isu global bahwa arus globalisasi ini ternyata memang sudah sedemikian rupa dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin menyatu di atas planet ini. Yang kedua, pemerintah kami melihat dan itu juga kami respon, pertama dari Kementerian Kemendikbud ya, itu membuat kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Maka kami di level bawah harus mengurai satu persatu materi apa yang harus dipersiapkan supaya mahasiswa ini tidak bergelantungan di luar setelah diluluskan. Kemudian kami juga menganalisis dengan rapih, dengan baik bahwa pemerintah juga punya kewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, karena kami memproduksi tenaga untuk bekerja, kalau tidak disediakan menjadi pada titik tertentu ya bom waktu yang kurang produktif. Mudah-mudahan diskusi yang selama 1 jam lebih sedikit ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara rekan-rekan Adi Sabto menjawab dan masyarakat luas yang membutuhkan informasi seperti ini. Sekali lagi kami berempat mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adi Sabto menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.